Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niza Mela Febriana dengan nomor WP 24 10 11 5261 0213. Dalam video ini, saya akan membahas analisis mendalam mengenai studi kasus kebocoran data yang terjadi pada RS Medica yang itu mengalami serangan phishing. Mari kita simak bersama. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Ringkasnya, Rumah Sakit Medica menjadi korban serangan cyber yang diawali oleh sebuah email phishing. Seorang staf administrasi keuangan yang sedang terburu-buru tidak sengaja membuka lampiran email palsu yang mengaku berasal dari pihak pajak. Lampiran itu ternyata berisi malware yang langsung melancarkan aksinya. Malware ini berhasil mengunci seluruh database sehingga dokter dan perawat tidak bisa mengakses data pasien. Lebih parah lagi, malware ini juga mencuri salinan data sensitif seperti diagnosa dan nik pasien, lalu mengirimkannya ke pihak luar. Akar masalahnya terletak pada 3 hal. Pertama, tidak adanya pelatihan keamanan untuk staf, yang kedua, sistem firewall yang tidak optimal, dan yang ketiga, strategi backup yang gagal karena server backup yang ikut terinfeksi. Ada anak di sini. Mari kita analisis dari sudut pandang keamanan informasi. Insiden ini melanggar ketiga pilar utama dikenal sebagai CIA Triad. Pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Prinsip ini dilanggar karena data diagnosa dan nik pasien yang seharusnya dirahasiakan justru dicuri dan dikirim ke pihak luar. Ini seperti memojokkan rahasia tertib seseorang. Yang kedua, ada integritas atau integrity. Malware telah mengubah data secara paksa dengan menguncinya. Tindakan ini merusak keutuhan dan keaslian data karena data asli sudah tidak bisa lagi diakses atau digunakan. Yang ketiga, ketersediaan atau availability. Bayangkan di saat genting ketika dokter membutuhkan data untuk menangani pasien, data tersebut justru tidak bisa diakses sama sekali karena terkunci. Ini jelas melanggar prinsip ketersediaan. Lalu, apa saja ancaman dan kerentanan yang menyebabkan ini semua bisa terjadi? Ancaman eksternalnya jelas, yaitu serangan phishing dan malware yang sengaja dibuat oleh pihak luar. Namun, ancaman internalnya adalah human error atau kelalaian staf. Staf tersebut tanpa pelatihan yang memadai secara tidak sengaja menjadi pintu masuk bagi ancaman dari luar. Kerentanan sistemnya pun jelas. RS Medica memiliki staf yang tidak terlatih, firewall yang lemah, dan yang paling fatal, sistem backup yang tidak terisolasi dari jaringan utama sehingga ikut menjadi korban. Lantas, apa yang harus dilakukan RS Medica agar insiden seperti ini tidak terulang? Berikut 3 rekomendasi kontrol berdasarkan kategorinya. Yang pertama, kontrol administratif atau kebijakan atau prosedur. RS harus segera menerapkan program pelatihan keamanan cyber dan simulasi phishing yang wajib bagi semua karyawan, terutama staf non-IT. Ini untuk membangun benteng pertahanan pertama dari sisi manusia. Yang kedua, kontrol teknis. Perlu ada peningkatan dan konfigurasi ulang pada firewall dan filter email. Selain itu, yang sangat krusial adalah menerapkan sistem backup yang terpisah secara fisik atau air-gap, sehingga jika jaringan utama diserang, data backup tetap aman. Yang ketiga, ada kontrol fisik. Amankan akses ke ruang server dengan kartu akses dan CCTV, dan pastikan server backup berada di lokasi yang berbeda dan terlindungi. Melampaui aspek teknis, insiden ini menimbulkan masalah etika yang sangat serius terkait privasi. Mengapa ini serius? Karena data rekam medis adalah informasi yang paling pribadi. Kebocoran data diagnosa, misalnya tentang penyakit tertentu, dapat menimbulkan stigma sosial, diskriminasi di tempat kerja, bahkan tekanan mental yang berat bagi pasien. Rumah sakit memiliki kewajiban hukum dan etika untuk melindungi data ini.
yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Data Pribadi dan Kode Etik Kedokteran. Dengan gagal melindunginya, RS Medica telah mengingkari amanah dan kewajiban fundamentalnya. Data yang bocor juga berpotensi disalahgunakan untuk pemalsuan identitas atau penipuan yang semakin memperparah kerugian yang diderita pasien. Pertanyaan pentingnya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam insiden ini? Apakah staf yang mengklik email atau manajemen RS? Argumen saya jelas. Manajemen RS Medica lah yang paling bertanggung jawab. Mengapa? Ada 3 alasan. Pertama, manajemen memegang tanggung jawab ultimate atas seluruh operasional rumah sakit, termasuk manajemen risiko keamanan informasi. Yang kedua, manajemen tidak menciptakan lingkungan yang aman. Mereka mengabaikan kebutuhan pelatihan staf dan mengalokasikan sumber daya yang tidak memadai untuk sistem keamanan dan backup. Yang ketiga, ini tentang prinsip, tone from the top. Komitmen terhadap keamanan harus dimulai dari atas. Ketidakpedulian manajemen menciptakan budaya, keamanan bukanlah prioritas. Jadi, staf yang mengklik itu lebih tepat disebut sebagai korban sebagai korban dari sebuah sistem yang sudah rapuh, sementara aktor di balik kegagalan sistem itu sendiri adalah manajemen. Kesimpulannya, insiden di RS Medica adalah pelajaran berharga bahwa keamanan informasi adalah sebuah sistem yang melibatkan manusia, teknologi, dan kebijakan. Ketiganya harus berjalan beriringan. Meskipun merupakan tanggung jawab bersama, akuntabilitas tertinggi tetap berada di pundak manajemen untuk menciptakan dan memelihara sistem tersebut. Akhir kata, melindungi data pasien bukan hanya soal mematuhi regulasi, tapi ini adalah masalah etika dan hak asasi manusia. Keamanan yang kuat hanya bisa dibangun di atas budaya sadar keamanan yang didukung oleh teknologi dan kebijakan yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.